Penurunan produksi, penyusutan penjualan dan juga beban operasional telah mengakibatkan para tenaga kerja masuk ke jurang pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK kian merajalela merangsek masuk ke banyak sektor. Ada yang mampu bertahan, tapi juga banyak yang tumbang. Lalu bagaimana pemerintah mengatasi para pengangguran baru tersebut? Kita lihat bersama. Oleh Eka Wahyuningsih, ia akan mengalami pemutusan hubungan kerja dari tempat ia bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta. Mengabdi selama 24 tahun sebagai asisten perawat, tidak mengantarkan ibu dua anak ini sampai ke masa pensiun. Justru, kini Eka dan 260 karyawan lainnya tengah menanti kapan uang pesangon mereka dibayarkan oleh rumah sakit. Pesangon Eka dijanjikan akan dibayar 10% dulu, tanpa ada kepastian kapan sisanya akan dibayarkan. Eka yang diupah 6 juta rupiah per bulan sempat merasakan pemotongan gaji pokok hingga akhirnya kena PHK. Alasannya klasik, efisiensi. Eka berharap haknya segera dibayar lunas tuntas oleh pihak rumah sakit. Lantaran uang tabungan perlahan habis terpakai guna menutup kebutuhan tanpa pemasukan. Cuman ya kalau kita bilang mah ya jolim banget lah kita diginiin gitu loh. Ya kan kalau kita bilang jolim itu salah ya emang bener jolim lah. Kita diginiin gitu kan. Secara mungkin dia pikir kita anak nggak makan nggak ini kan dia nggak tahu. Kadang saya bilang ya Allah nggak nyangka loh kesininya kita tua diginiin gitu kan. Ya tapi ya emang udah kedorongannya Allah. Ya mungkin nanti kesananya mungkin ya rezekinya saya akan berlimpah gitu aja udah. Iya. Saya mah gitu aja udah. Saya cuma bilang ya udahlah. Anak saya juga ngedukung kok. Ya udah sih mah. Kalau nggak kerja tempat lain juga nanti pasti ada kerjaan kok. Itu aja. PHK di industri kesehatan menjadi satu dari beragam sektor yang telah melakukan PHK karyawannya. Termasuk sektor yang berkontribusi paling besar ke perekonomian, yakni manufaktur, makanan dan minuman, tekstil, dan alas kaki. Tak luput, PHK juga terjadi di industri media massa. Sayangnya, pemerintah belum membuat program konkret untuk mengatasi pengangguran korban PHK. Apalagi mereka yang kena PHK bukan lagi berusia muda. Pemerintah memilih berfokus di hulu untuk menyelamatkan perusahaan dan industri agar tidak jatuh lebih dalam di tengah gejolak ekonomi global. Pemerintah mengklaim sudah sejak 3 tahun lalu menyiapkan langkah antisipasi menangani potensi terjadinya PHK. Sejumlah regulasi diterbitkan seperti insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah pada pembelian rumah dan kendaraan bermotor. Pemerintah juga sedang mengevaluasi Permendak hingga memproses 38 negosiasi dagang dengan negara mitra dagang guna menurunkan bea masuk produk ekspor dari Indonesia. Saya semua langkah pemerintah lakukan, jangan hanya lihat dari regulasi yang ini begini, mulai regulasi, mulai trade remedies, insentif sampai negosiasi dagang kita dorong semuanya. Karena ini memang konstelasi globalnya seperti ini. Pemerintah sejauh ini memiliki program jaminan kehilangan pekerjaan JKP dan Balai Latihan Kerja BLK untuk meningkatkan skill para pencari kerja. Baik untuk kembali menjadi pekerja maupun menyiapkan diri menjadi wirausaha yang andal. Namun itu tidak cukup. Peneliti Ketenagakerjaan BRIN Triyono menilai individu yang akan memasuki pasar kerja seharusnya memiliki kemampuan teknis, kepemimpinan, sikap kerja, berjejaring, dan membaca peluang hingga regulasi tentang ketenagakerjaan agar mampu mengatasi tantangan di dunia kerja, salah satunya ancaman PHK. Ketika mereka di dalam pasar kerja pasti mengalami kekagetan ataupun shock ya, shock terapi atau kasarnya culture shock ya. Kenapa? Karena di dalam dunia ketenagakerjaan itu kan banyak berbagai macam item ya, dari hubungan kerjanya, pola kerjanya, jam kerjanya, hubungan kerjanya seperti apakah kontrak, outsourcing, freelance dan sebagainya. Nah ini seharusnya juga diajarkan ataupun disiapkan ketika teman-teman itu mau memasuki pasar kerja sehingga nggak kaget untuk yang namanya minimal memiliki bargaining posisi pertama itu, kedua memiliki kemampuan untuk yang namanya advokasi diri sendiri gitu loh. Pemerintah belum maksimal dalam mengatasi persoalan PHK.
Tak hanya perusahaan swasta, gelombang PHK juga menimpa badan layanan umum di bawah pemerintah. Padahal pemerintah seharusnya memberikan jaminan bagi warga negara yang terkena PHK. Apalagi diperkirakan gelombang PHK masih akan terjadi hingga akhir tahun. Desi Aritonang, Yoga Aris Pratama, Jakarta.